Pendidikan pada zaman kolonialisme bisa dikatakan adalah sebagai salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendidikan bisa dikatakan sebagai poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Selain menyebarkan agama, ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung, sekaligus untuk mempermudah penyebaran agama. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah di Portugis ini berhenti dan digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda. Memasuki abad ke-19, Belanda mulai mendirikan sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota karisidenan. Karena pada masa itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli untuk tanam paksa. Namun, saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1901. Waktu itu, Van den Evenaar yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis dengan moto De eris school, yang artinya hutang kehormatan. Pada masa kolonial tersebut terdapat 3 jenjang pendidikan, yaitu pertama, sekolah tingkat rendah atau tingkat SD. Sekolah tingkat rendah ini diantaranya yaitu sekolah rakyat atau SR dengan muridnya paling tidak anak kepala desa. Selanjutnya, HIS, muridnya dari orang-orang pribumi kalangan tertentu. Dan ELS, muridnya adalah anak-anak Belanda, Eropa, Timur Asing, dan bangsawan tinggi. 2. Sekolah menengah. Sekolah menengah dibagi menjadi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sekolah menengah pertama yaitu MULO, sedangkan sekolah menengah atas dibagi menjadi AMS dan HBS, yakni sekolah yang menyatukan MULO dan AMS. 3. Tingkat pendidikan tinggi. Sekolah pada pendidikan tingkat tinggi diantaranya Sekolah Teknik Tinggi Bandung STB atau THS, Sekolah Kedokteran Stovia, dan Sekolah Hukum atau RHS. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan mampu melakukan pencerahan terhadap penduduk pribumi. Tetapi harapan tersebut berbeda dengan kenyataan. Para penduduk pribumi yang hendak bersekolah tetap saja mengalami berbagai rintangan yang menyulitkan bagi mereka. Nasution dalam Sejarah Pendidikan Indonesia 1983 memaparkan beberapa ciri umum pendidikan masa kolonialisme dan menggambarkan sulitnya akses pendidikan pada masa itu. Berikut ciri dan gambarnya sulit akses pendidikan pada masa kolonial. Yang pertama, kesengajaan melakukan perbedaan-perbedaan untuk mempertahankan perbedaan Indonesia. Yang kedua, desain pendidikan yang dibuat serendah mungkin untuk anak pribumi. Yang ketiga, sulitnya melakukan perubahan pendidikan akibat rumitnya birokrasi. Yang keempat, semua sekolah harus berorientasi gaya barat. Yang kelima, tidak adanya rancangan pendidikan yang sistematis. Dan yang terakhir, tujuan dari pendidikan pada masa kolonial adalah ketersediaan pegawai.
Meskipun akses pendidikan di masa kolonial sangatlah sulit, tetapi pendidikan tersebut tetap memberikan banyak keuntungan dan dampak yang positif bagi rakyat Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar dan terdidik di Indonesia yang nantinya membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang kedua, rakyat Indonesia bisa membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, rakyat menjadi tahu sistem dan kurikulum pendidikan modern. Yang keempat, rakyat diperkenalkan ke ilmu dan metode pengobatan modern, sehingga meningkatkan pemahaman umum terhadap ilmu kesehatan. Rakyat diberikan pendidikan dasar dan menengah atau kejujuran yang memberikan mereka kemampuan dasar agar bisa berkontribusi bagi pemerintah kolonial dan atau Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Rakyat Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.